Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di channel ini saudara, dan kemudian saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita akan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat waktu yang Tuhan beri, di mana sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi, dan menyertai kami. Dan di pagi hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami. Kuatkan hati kami, hiburkan hati kami, terangi hati kami melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu untuk kami terapkan di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka, hati mereka, pikiran mereka dalam merenungkan firman Tuhan, biar mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Yeremia pasal 29, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Di mana topik yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini, saudara, adalah tentang waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saudara, setiap kita pasti merindukan pertolongan Tuhan. Setiap kita pasti merindukan Allah bekerja, Allah yang bertindak, Allah yang menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Dia memberkati kita saat kita membutuhkan berkat-Nya. Dia menyatakan mujizat-Nya saat kita membutuhkan mujizat-Nya. Dia bekerja saat kita merindukan campur tangan-Nya. Dia menyembuhkan saat kita mengalami sakit. Dan setiap kita pasti rindu supaya Allah segera melakukannya. Tetapi saudara, Allah bekerja sesuai dengan waktunya. Dan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kalau kita merenungkan dalam kehidupan ini saudara, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Dan pada akhirnya kita akan mengakui bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Nah saudara, saat ini yang akan kita renungkan bersama adalah bagaimana atau apa yang akan kita lakukan supaya kita mengalami campur tangan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dia nyatakan dalam kehidupan kita. Kita akan belajar saudara supaya dalam perjalanan kehidupan kita alami Tuhan bekerja tepat pada waktunya. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem.
Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana firman Tuhan disampaikan kepada umat-umat Tuhan yang isinya bahwa ketika tiba waktunya, ketika genap waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan rancangannya bagi umat-umatnya. Di mana ayat 10 di sana dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku akan memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi saudara, di sini firman Allah menegaskan bahwa ketika tiba waktu Tuhan, maka apa yang menjadi rancangannya, apa yang menjadi rencananya akan Dia genapi dalam kehidupan umat manusia, dalam kehidupan umat-umatnya. Demikian juga dalam kehidupan saya dan saudara, ada waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Di sana dikatakan bahwa dalam kehidupan orang Israel, di mana mereka harus dihukum karena kesalahan mereka, karena mereka melanggar firman Tuhan, sehingga mereka harus mengalami penghukuman, dibuang ke Babel. Tetapi Tuhan telah menetapkan waktu bahwa Dia akan kembali memulihkan umat-umatnya. Kenapa mereka dibuang ke Babel? Karena kesalahan mereka, dan untuk diproses di sana. Dan pada akhirnya Tuhan akan kembalikan mereka. Tuhan akan pulihkan mereka kembali. Saudara, dalam kehidupan kita ada waktu yang telah Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Ada waktu bagi Dia untuk menolong kita, memulihkan kita, menyembuhkan kita, memberkati kita, saudara. Ada waktu yang Tuhan telah tetapkan bagi setiap kita. Waktu yang terbaik yang Dia tetapkan bagi setiap kita. Dan untuk sampai kepada waktu yang Tuhan sudah tetapkan, seringkali ada proses yang harus kita jalani. Ada proses yang harus kita hadapi dalam menjalani sampai kepada waktu yang Tuhan telah tetapkan. Di dalam Allah bekerja bagi setiap umat-umatnya, saudara, bagi Tuhan proses itu penting. Karena proseslah yang akan mengubahkan umat-umat Tuhan. Proseslah yang akan mengubah setiap orang menjadi lebih baik. Demikian dalam hidup kita, saudara. Dalam berbagai sisi kehidupan kita, ada begitu banyak kita yang harus diproses oleh Tuhan. Karakter kita, sikap kita, perbuatan kita, cara berpikir kita, dan sebagainya dan sebagainya. Ada begitu banyak
yang harus diproses oleh Tuhan. Dan seringkali waktu Tuhan itu tergantung bagaimana kita menjalani prosesnya. Dan sekali lagi, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ketika kita menjalani prosesnya, maka Tuhan pasti akan menggenapi janjinya sesuai dengan waktunya. Karena tadi dikatakan bahwa Aku akan menepati janjiku. Dan kapan janjinya digenapi? Setelah proses itu dijalani. Demikian juga dalam hidup saya, dalam hidup saudara. Mari kita serahkan hidup kita diproses oleh Tuhan. Ada begitu banyak hidup kita yang harus diproses oleh Tuhan untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadi pribadi yang lebih baik dalam tindakan kita, dalam perkataan kita, dalam cara berpikir kita, dalam sikap kita, perbuatan kita. Ketika kita menjalani prosesnya, maka Tuhan akan memproses hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Dan itu jauh lebih berharga bagi Tuhan daripada hasil yang kita peroleh. Berbicara tentang hasil, pencapaian, mujizat dan sebagainya, dengan satu detik, dengan satu ketika Allah bisa wujudkan itu semua. Kita lihat di dalam Alkitab bahwa begitu banyak orang-orang yang dengan seketika Allah bisa pulihkan, Allah bisa angkat kehidupan mereka. Kita tahu Yusuf yang diangkat dari penjara ke istana. Kita tahu Daud yang sebagai penggembala akhirnya menjadi raja. Ada begitu banyak contoh saudara bahwa Tuhan sanggup mengerjakan mujizat dengan waktu seketika. Tetapi untuk proses kita menjadi lebih baik, proses kita menjadi lebih sabar, proses kita supaya tindakan kita, karakter kita, pola pikir kita menjadi lebih baik, itu butuh waktu. Tetapi ketika kita siap diproses, kita jalani prosesnya, dan kita semakin berubah untuk menjadi semakin lebih baik, maka kita akan lihat Tuhan menepati janjinya. Itu sebabnya saudara, serahkan hidup saudara diproses oleh Tuhan. Lalu kemudian saudara, yang saya ingin kita renungkan bersama adalah apa yang harus kita lakukan saat kita menjalani proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan untuk kita diproses oleh Tuhan dalam proses yang harus kita jalani dalam Tuhan. Di ayat yang keempat dan kelima saudara dikatakan di sana, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Puji Tuhan saudara. Di dalam konteks ini, di mana mereka dibawa ke dalam pembuangan, sedang ditawan di Babel. Artinya mereka sedang mengalami keadaan sulit, mereka sedang mengalami situasi yang susah. Tetapi dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang susah yang mereka sedang alami, firman Tuhan berkata, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Artinya dalam situasi yang sulit dan berat sekalipun, umat Tuhan dituntut untuk bekerja keras. Umat Tuhan dituntut untuk bekerja, melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Mereka disuruh, diperintahkan untuk membangun rumah mereka. Mereka disuruh dan diperintahkan untuk bekerja, membuat kebun, untuk mereka bisa menikmati hasilnya, untuk mereka bisa hidup dari sana. Jadi saudara, sekalipun mereka ada di dalam pembuangan, firman Allah datang kepada mereka untuk mereka tetap bekerja keras, untuk mereka tetap giat bekerja, melakukan yang terbaik. Saudara, di dalam kehidupan kita, apapun situasinya, apapun kondisinya, sesulit apapun itu, seberat apapun itu, Tuhan menuntut kita untuk kita tetap mengerjakan yang terbaik, untuk kita tetap bekerja keras. Saudara, seringkali orang-orang ketika mengalami situasi yang sulit, itu membuat mereka lemah dan patah semangat, tidak mau berusaha lagi. Mereka udah putus asa. Tetapi malah di situasi yang sulit ketika mereka dibuang ke Babel,
Dalam situasi yang sulit tersebutlah malah firman Allah datang kepada mereka supaya mereka bekerja keras membangun rumahnya, membuat kebun untuk mereka bisa menikmati hasilnya. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa yang harus kita terapkan dalam hidup kita, bahwa sekalipun hari-hari ini sulit, sekalipun hari-hari ini berat, mari saudara, tetaplah bekerja keras. Hidup saudara sulit, hidup saudara berat saat ini saudara alami, tetaplah bekerja keras. Seberapa sulit pun itu, jangan putus asa saudara, tetaplah bekerja keras. Kalau orang Israel yang waktu itu dibuang ke Babel pun, Allah menuntut mereka untuk tidak menyerah, tetapi di sana mereka tetap bekerja supaya mereka bisa makan. Maka hari ini saudara, saya pikir keadaan kita tidak lebih buruk dari keadaan mereka. Kalau mereka pun dalam situasi yang demikian, firman Allah menuntut mereka untuk tetap bekerja keras. Hari ini saya dan saudara, dalam situasi kita, dalam keadaan kita masing-masing, apapun dan bagaimanapun itu, Allah menuntut kita untuk bekerja keras, untuk bekerja menghasilkan sesuatu untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Jadi yang pertama saudara, untuk kita mengalami rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita, kita harus bekerja. Ini yang sering salah dipahami saudara. Seringkali khotbah-khotbah yang disampaikan, seringkali pemikiran-pemikiran umat Tuhan untuk mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya adalah menanti dan menunggu secara pasif. Doakan lalu kemudian nantikan secara pasif. Padahal firman Tuhan, saudara, mengajar kita berbeda. Bahwa dalam situasi sulit yang kita alami, kita dituntut untuk aktif. Bahkan dalam situasi yang tidak mungkin sekalipun, kita dituntut untuk aktif, untuk mengerjakan sesuatu, untuk berbuat sesuatu. Dan benar saja saudara, pada akhirnya kita melihat bahwa Tuhan menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Itu sebabnya saudara, apapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, tetaplah bekerja keras. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik di dalam kehidupan saudara. Kemudian yang kedua saudara, ayat yang ke-6 di sana dikatakan, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Yang kedua yang diperintahkan oleh Tuhan di sini saudara adalah supaya umat-umatnya menjaga keluarga mereka, membangun keluarga mereka. Itu yang sangat penting dalam kehidupan kita saudara, bahwa untuk kita mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, mengalami rancangan-rancangan Tuhan, kita harus bekerja, melakukan yang terbaik, kita harus bekerja keras. Tetapi di samping itu juga kita harus membangun keluarga kita, membangun rumah tangga kita sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Kita atur keluarga kita, kita bangun keluarga yang ilahi, keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, begitu banyak orang yang ingin mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, tetapi mereka hidup dengan penuh masalah di tengah keluarga. Padahal Tuhan akan menyatakan mujizatnya dan pertolongannya tepat pada waktunya bagi umat-umatnya yang mengatur semua keluarganya dengan baik. Dan saat ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa bagaimana saudara mengatur keluarga saudara, bagaimana saudara hidup di tengah keluarga dengan takut akan Tuhan, bagaimana saudara mengatur semua keluarga seturut perintah Tuhan, maka di sana saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang Dia nyatakan tepat pada waktunya. Jadi saudara, mari kita atur keluarga kita, bangun keluarga kita menjadi keluarga yang ilahi, keluarga yang harmonis. Bangun keluarga kita saudara.
Mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami masalah keluarga. Bahkan mungkin masalah itu adalah masalah yang rumit untuk saudara selesaikan. Ini waktunya saudara untuk saudara melakukan rekonsiliasi di tengah keluarga saudara, melakukan perdamaian di tengah keluarga saudara. Karena ketika saudara tidak harmonis di tengah keluarga, saudara sedang menghadapi dan menghalangi berkat-berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan saudara. Saudara sedang menghalangi pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saudara, aturlah keluarga saudara dengan baik. Pimpinlah keluarga saudara menjadi keluarga yang harmonis dan keluarga yang takut akan Tuhan. Maka di sana Tuhan akan menyatakan pertolongannya bagi setiap saudara. Lalu berikutnya saudara, di ayat 7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, prinsip yang ketiga ditegaskan di sini adalah usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Firman Allah menegaskan supaya umat-umatnya mengusahakan kesejahteraan kota mereka, kota di mana mereka tinggal, kota kemana Tuhan membuang mereka. Mereka bertanggung jawab untuk kesejahteraan kota itu, untuk berusaha supaya kota itu menjadi kota yang penuh dengan sejahtera Tuhan. Itu yang harus dilakukan oleh umat-umat Tuhan yang merindukan pertolongan Tuhan, yang merindukan campur tangan Tuhan tepat pada waktunya, di mana mereka harus menjadi berkat bagi orang lain dengan mengusahakan kesejahteraan kota mereka, mengusahakan kesejahteraan sekeliling mereka, dan dengan demikian banyak orang akan diberkati. Itu sebabnya saudara, mari hidup untuk menjadi berkat, berjuang untuk kesejahteraan keluarga kita, kesejahteraan sekeliling kita, dan kesejahteraan bangsa kita. Ketika kita serahkan hidup kita kepada Dia, maka Dia akan memakai kita untuk menjadi alatnya, menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berjuang saudara untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Doakan kesejahteraan kota saudara, doakan kesejahteraan desa saudara. Dengan kita berperan bagi kesejahteraan kota kita dan desa kita, maka kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Maka dengan demikian kita akan melihat Tuhan menyatakan pertolongan-pertolongannya yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara. Kemudian yang terakhir di ayat yang ke-8 dikatakan di sana, sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka berbuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, firman Allah menasihatkan yang terakhir untuk mengalami pertolongan Tuhan. Janganlah diperdaya oleh nabi-nabi, oleh juru-juru tenung, dan oleh nubuat-nubuat. Jangan diperdaya, karena Tuhan berkata, aku tidak berbicara kepada mereka. Jangan dengarkan mimpi-mimpi mereka. Saudara, hal yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini adalah bahwa pada saat itu begitu banyak nabi-nabi palsu yang bisa menyesatkan umat Tuhan, yang menubuatkan berita-berita yang baik, berita-berita yang menyenangkan. Tetapi pada saat itulah Tuhan berkata, jangan dengarkan mereka. Artinya apa? Tuhan mau supaya umat-umatnya memahami kebenaran firman Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan mengalami pertolongan Tuhan. Tetapi jika mereka tidak tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka hanya ikut-ikutan saja, maka mereka tidak akan mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tetapi jika
umat-umat Tuhan di dalam kehidupan mereka, mereka belajar memahami firman Tuhan. Mereka tidak hanya ikut-ikutan ketika ada hal yang mereka dengar, tetapi mereka memang benar-benar memahaminya. Maka orang-orang yang demikian akan mengalami pertolongan Tuhan. Saat ini saudara, mungkin hati saudara bertanya, bagaimana saya bisa memahami firman Tuhan sedangkan saya orang awam? Saudara, firman Tuhan di dalam channel Renungan Pagi ini selalu dibahas, digali secara objektif. Firman Tuhan ditafsirkan dengan objektif. Artinya kebenaran-kebenaran yang disampaikan di dalam renungan ini, baik renungan pagi maupun renungan malam saudara, adalah kebenaran-kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, pahamilah kebenaran-kebenaran firman Tuhan melalui renungan-renungan ini saudara. Ketika hari demi hari saudara semakin paham akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka saudara akan menghidupinya. Di sanalah saudara akan mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan akan menyatakan pertolongannya ketika tiba waktu yang tepat. Maka firman Tuhan tadi dikatakan ayat 10, di sana Dia akan menepati janjinya. Apa yang harus kita lakukan untuk kita mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya saudara? Jadilah pekerja-pekerja keras. Hari ini mungkin saudara bertanya, kenapa aku belum berhasil? Kenapa pertolongan Tuhan belum nyata dalam kehidupanku? Mungkin saudara belum menjadi pekerja keras. Jadi jadilah anak-anak Tuhan yang siap bekerja keras. Jadilah anak-anak Tuhan yang mampu mengatur keluarga dengan baik. Jadilah anak-anak Tuhan yang hidup jadi berkat. Dan jadilah anak-anak Tuhan yang hidup berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, bukan hidup berdasarkan apa kata orang lain. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan ini telah memberkati saudara, menguatkan saudara, menerangi kehidupan saudara, hati dan pikiran saudara. Dan terapkanlah firman Tuhan untuk saudara mengalami Tuhan menggenapi janjinya tepat pada waktunya. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau Allah yang bekerja tepat pada waktunya. Itu sebabnya saat ini Bapa, biarlah Tuhan nyatakan dalam kehidupan umat-umat-Mu. Engkau Allah bertindak, Engkau Allah bekerja tepat pada waktunya dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Ajar mereka untuk bekerja keras, ajar mereka ya Tuhan untuk bisa mengatur keluarga mereka. Ajar mereka untuk hidup jadi berkat. Bahkan ajar mereka untuk hidup berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga janji firman Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Sebentar lagi ya Tuhan, hamba juga akan menopang mereka dalam doa sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Hamba akan berdoa buat segala pergumulan mereka, segala kegiatan mereka di sepanjang hari ini, penyertaan Tuhan nyata bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan berdoa bersama. Tuhan hadir di tengah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya di pagi hari ini kita akan kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Kita akan berdoa buat segala aktivitas saudara sepanjang hari ini dan buat segala pergumulan dan kerinduan saudara. Saudaraku, saat ini setelah saudara mendengarkan firman Tuhan, saya percaya iman saudara dibangkitkan dan percayalah bahwa Tuhan menyertai saudara. Tuhan memberkati saudara di sepanjang hari ini. Itu sebabnya rendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Dia, serahkan seluruh kehidupan saudara, dan percaya bahwa Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Tetap dengan tekun serahkan kehidupan kepada Tuhan. Dia Allah yang peduli dan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari berdoa bersama saudara. Sebelum saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara, dalam segala aktivitas saudara, terlebih dahulu saya rindu saudara berdoa bagi kehidupan saudara pribadi lepas pribadi. Ada hal-hal yang mungkin saat ini hanya saudara yang tahu, apa yang menjadi kerinduan saudara, beban saudara, persoalan saudara. Hanya saudara yang mengerti, dan saudara mau serahkan kepada Tuhan. Saat ini datang kepada Dia. Bapa di sorga, saat ini Tuhan,
Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, di mana saat ini mereka berseru kepadamu dalam segala pergumulan mereka, dalam beban dan persoalan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam segala kerinduan mereka. Tuhan yang mewujudkan kerinduan anak-anak-Mu. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau yang tahu segala sesuatu, bahkan sampai hal terkecil dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi mereka, Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik, yang bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi aktivitas mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan ikut bekerja dalam segala aktivitas mereka dan menjadikan segala aktivitas mereka berhasil ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, supaya nyata perbedaan antara orang yang mengenal Engkau, antara anak-anak-Mu dengan orang yang tidak mengenal Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam profesi mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan kiranya bekerja. Berkati anak-anak-Mu sebagai pengusaha. Tuhan kiranya memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati usaha mereka, bisnis mereka. Biar campur tangan-Mu nyata di sana. Ajar anak-anak-Mu untuk menyerahkan segala usaha dan bisnis mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajar mereka untuk mengandalkan Engkau dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Dan biarlah Engkau bekerja dan campur tangan dalam usaha dan bisnis yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Berkati ya Tuhan, supaya ketika Engkau memberkati segala usaha dan bisnis mereka, nyata kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan bukan hanya hidup mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan ketika usaha dan bisnis mereka diberkati, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka sebagai pengusaha, biar mereka tetap takut akan Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka, berikan inovasi yang baru bagi mereka, ajar mereka semakin kreatif dalam membawa bisnis dan usahanya semakin maju dan berkembang di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan di dalam kehidupan mereka, sehingga sebagai karyawan mereka mengerjakan yang terbaik, mereka melakukan yang terbaik sebagai anak-anak-Mu, sehingga kehidupan mereka akan menjadi berkat ya Tuhan, dan karir mereka juga akan diangkat dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, baik mereka yang PNS, baik mereka yang honoris. Tuhan memberkati mereka semua. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, ajar mereka melakukan yang terbaik, sehingga hidup mereka jadi saksi-Mu, hidup mereka jadi terang-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba juga berdoa, berkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka bekerja untuk mencukupkan segala kebutuhan, untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dan mereka bisa menuai ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para buruh, Engkau yang campur tangan dalam apa yang mereka kerjakan.
Pembelaan-Mu, kuasa-Mu nyata bagi mereka di dalam nama Yesus. Engkau yang menyertai mereka dalam pekerjaan mereka. Berikan keselamatan, perlindungan bagi mereka di dalam pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga mereka, para pedagang ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam dagang mereka, sehingga mereka bisa semakin maju dan semakin berkembang, sehingga anak-anak-Mu akan menjadi saksi dalam bisnis dagang mereka, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mungkin masih ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Dalam nama Yesus, Engkau yang membela anak-anak-Mu yang dalam pengangguran saat ini Tuhan. Engkau memberi petunjuk bagi mereka, Engkau memberi hikmat bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa bekerja ataupun mereka bisa membuka lapangan pekerjaan dengan hikmat yang Tuhan beri kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Mungkin ada mereka yang belum disebutkan profesi mereka saat ini, tapi hamba berdoa ya Tuhan, Engkau Allah yang lebih tahu. Berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan mereka menjadi berkat dimanapun mereka bekerja, dan jadikan mereka jadi terang-Mu, jadi saksi-Mu, dan berkati mereka. Nyatakan kasih karunia-Mu berlimpah di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu, karena dengan sehat kami bisa bekerja, dengan sehat kami bisa melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Itu sebabnya berkati kesehatan anak-anak-Mu, Tuhan yang menjagai melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu, berikan kesehatan bagi mereka ya Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit mereka. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang sakit, mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya rindu khusus berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau pandang anak-anak-Mu yang sedang mengangkat tangan kepadamu dan sedang menumpangkan tangan mereka di atas tubuh mereka yang sakit. Ulurkan tangan-Mu dari sorga, jamah tubuh mereka, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah, persoalan dan beban berat di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara tidak maksimal dalam bekerja. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan hidup. Apapun masalah mereka, apapun persoalan kehidupan mereka saat ini, Tuhan yang memberi jalan keluar. Dengan mengalami masalah, dengan mengalami persoalan, mereka tidak akan maksimal dalam pekerjaan mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka. Tuhan menjadi jalan keluar bagi masalah dan persoalan mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat saat ini, Tuhan angkat segala beban berat mereka, dan Tuhan beri kelegaan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa maksimal dan kreatif dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka dalam nama Yesus. Bapa di sorga,
keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dengan mengalami keluarga yang harmonis, maka mereka juga akan maksimal dalam pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, jadikan keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, keluarga yang takut akan Tuhan. Maka dengan demikian mereka akan maksimal dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka. Hamba berdoa, berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan di tengah keluarga mereka, jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang damai, tentram, dan harmonis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Untuk apa yang mereka kerjakan hari ini, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aspek pekerjaan mereka. Tuhan kerjakan keberhasilan. Kalau Engkau yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu, maka keberhasilan yang besar, keberhasilan yang luar biasa akan dialami oleh anak-anak-Mu di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu, segala profesi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka. Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam semua aspek kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mereka akan menjalani hari mereka dengan bersukacita. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi hati mereka, sukacitamu memenuhi kehidupan mereka, sehingga damai-Mu, sukacitamu melimpah bagi mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka, sehingga mereka akan menjadi maksimal di sepanjang hari ini. Berkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berseru, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan pagi hari ini, saudara diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saudara. Mari jalani hari ini saudara dengan cara yang terbaik. Lakukan yang terbaik, andalkan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya menyertai kehidupan saudara dan segala pekerjaan saudara, aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saudara, kalau saudara rindu setiap hari diberkati oleh firman Tuhan dan setiap hari didoakan, segera berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati saudara dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.